Percaya atau tidak, ada sebuah penelitian yang meneliti tentang tempat teraman ketika wabah zombie ini menyebar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia tentunya. Pembahasan kali ini itu agak sedikit fiksi, juga mungkin bisa menjadi kenyataan ya teman-teman. Apa itu? Yaitu tentang zombie. Jadi sebenarnya zombie ini akan ada apa enggak sih di dunia nyata? Akankah 20 tahun lagi atau mungkin beberapa ratus tahun ke depan zombie itu akan muncul di bumi? Kita akan membahasnya di sini teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke TKP. Oke, kalau berbicara mengenai masalah zombie ya, bagi kalian mungkin yang menggemari film ini, namanya film apokaliptik ya. Film zombie ini mungkin akan kaget ya. Sebenarnya apakah zombie itu akan ada di dunia nyata? Sebelum kita membahas ke situ teman-teman, kita akan membahas dulu sejarah kata dari zombie ya. Dilansir dari Medical News Today, itu kata zombie pertama kali diperkenalkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1800-an. Itu diperkenalkan oleh seorang pujangga yang bernama Robert Southey. Jadi Robert Southey ini menyebutkan kata zombie ini di dalam bukunya, yaitu History of Brazil. Nah, sementara itu menurut kamus Merriam-Webster, kata zombie ini berasal dari Creole Louisiana atau Haiti yang mirip dengan kata Nzumbe. Jadi ejaannya Nzumbe dari Kumbundu. Nah, kalau menurut kamus ini ya, kata zombie atau zombie ini memiliki arti hantu. Kalau misalkan kita kaitkan dengan film ya sangat sesuai. Karena kalau di film-film zombie ini kan seperti hantu ya. Layaknya hantu lah orang yang sudah meninggal. Nah, lama-kelamaan karena dalam film fiksi dan lain sebagainya, itu kata zombie mengalami pergeseran konsep. Nah, zombie ini kemudian digunakan untuk merujuk pada seseorang yang sengaja diguna-guna oleh dukun. Nah, sehingga tidak dapat berpikir sebagaimana mestinya, seperti di film lah, seperti itu. Sewajarnya kan zombie di film-film itu mereka ini kayaknya akan memasuki dalam fase kematian. Tetapi masih setengah hidup ya, jadi setengah-setengah antara setengah hidup dan setengah meninggal. Dan berujung itu kebanyakan menjadi budak yang menuruti apapun yang diperintahkan oleh tuannya atau mungkin yang membuat wabah tersebut. Nah, itu adalah kata zombie ini berasal ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih awal mulanya wabah zombie ini bisa terjadi di dunia ini. Ya, walaupun ini mungkin masih sebatas fiksi ya teman-teman, tetapi kita akan membahasnya di sini bagaimana sih zombie akan terjadi di dunia ini. Yang pertama itu sudah pasti ya teman-teman, yang sudah terjadi juga di film-film itu, zombie ini kan disebabkan oleh virus. Nah, virus yang menyerang otak itu lebih mungkin akan menjadi penyebab utama wabah zombie ini teman-teman. Nah, sebenarnya di dunia ini apakah sudah ada virus yang menyerang otak? Ada loh teman-teman, virus itu terdapat pada gigitan hewan. Pasti kalian sudah bisa menebak ya. Nah, kalau di film-film kan umumnya seluruh film zombie itu akan disebabkan oleh virus ya. Tetapi kalau misalkan terjadi di dunia nyata, itu dibutuhkan virus yang betul-betul kuat untuk dapat menyebabkan sebuah wabah zombie itu terjadi secara global atau secara masif di seluruh dunia. Nah, setidaknya itu ada beberapa virus yang memang menyerang saraf dan otak manusia. Jadi misalnya virus itu adalah virus rabies. Nah, dilansir dari laman Science Daily, mencatatkan bahwa virus rabies ini menginfeksi makhluk hidup dan akan mengakibatkan peradangan akut pada otak. Nah, peradangan inilah yang akan menimbulkan peningkatan agresivitas dan tingkah laku seseorang. Sudah sama kan seperti di film zombie? Mereka agresif dan perubahan tingkah lakunya itu sudah tidak sesuai dengan manusia normal. Gejala-gejala yang ditimbulkan virus rabies ini memang terlihat mematikan ya teman-teman. Ini kita contohkan pada hewan. Jadi kucing dan anjing yang terkena rabies itu tidak akan lagi mengenali majikannya. Biasanya kan hewan tersebut sangat ramah terhadap majikan atau sangat ramah terhadap manusia ya. Nah, salah satunya jika hewan tersebut sudah mengidap virus rabies ini adalah melalui prosedur eutanasia. Apa sih itu eutanasia?
Eutanasia itu dilakukan suntik mati pada hewan yang terkena rabies tersebut. Nah, bagaimana jika virus rabies ini masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, ini saya tidak asal ya. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan asal Israel, teman-teman. Itu menyimpulkan bahwa sistem kerja virus rabies ini sangat cepat dan agresif. Nah, mereka ini menyerang saraf dan akhirnya dapat menguasai otak manusia secara menyeluruh. Gejala-gejala yang ditimbulkan juga beragam, teman-teman. Mulai dari demam, terus kram otot, cemas, halusinasi yang berlebihan, sampai memiliki air liur berlebih. Itu adalah merupakan gejala yang umum loh, baru umum dari sebuah virus rabies. Nah, biasanya teman-teman, virus rabies ini akan membawa pasien dalam tahap kelumpuhan sebelum akhirnya pasien ini akhirnya meninggal dunia. Nah, kriteria-kriteria yang sudah disebutkan termasuk gejala-gejala dari virus rabies itu akan cocok ya teman-teman jika dimasukkan sebagai salah satu kandidat penyebab wabah zombie. Karena virus ini bisa menyerang dan mengendalikan otak manusia. Nah, namun tentunya kan harus ada modifikasi khusus pada virus rabies tersebut. Jadi tidak virus rabies yang sekarang, terus misalkan manusia digigit hewan yang mengandung virus rabies langsung jadi zombie, itu enggak. Perlu modifikasi yang signifikan sehingga terjadilah wabah zombie tersebut. Ya, ini hanya perkiraan ya. Percaya atau tidak ya, itu kan terserah kalian. Saya hanya menginfokan dan menceritakan. Itu mengenai virus pertama yang akan diduga sebagai wabah zombie ini muncul. Terus apakah ada lagi? Ada lagi teman-teman. Jadi pada tahun 2014, peneliti dari Centre National de la Recherche Scientifique di Aix-Marseille University ini Prancis ya, di Prancis. Jadi mohon maaf misalkan ejaan saya masih banyak yang salah ya. Nah, itu menemukan sesuatu yang luar biasa. Jadi para peneliti ini menemukan virus raksasa dengan usia sekitar 30.000 tahun yang kemudian dinamakan virusnya ini Pithevirus sibericum. Nah, secara ukuran virus ini itu tergolong kecil meski terlihat cukup mudah untuk dilihat di bawah mikroskop ya. Jadi tidak dengan mata telanjang. Namun sesuatu yang istimewa ini tidak terjadi pada ukurannya teman-teman, melainkan pada DNA dari virus tersebut. DNA virus ini memiliki lebih dari 500 gen. Nah, jumlah ini itu sangat mencolok dibandingkan dengan DNA virus lainnya. Seperti yang kita ketahui adalah virus HIV yang hanya mempunyai 12 gen secara keseluruhan. Padahal virus itu juga sangat mematikan loh HIV. Nah, ini virus yang ditemukan oleh para peneliti di Prancis itu memiliki 500 gen. Nah, ukuran ini tentu akan membuat Pithevirus sibericum sangatlah berbahaya sebab dapat hidup dalam waktu yang lama. Bahkan ya teman-teman, sangat sulit bagi virus jenis ini itu akan rusak. Nah, hal ini semakin didukung teman-teman karena pada waktu itu virus ini diteliti pada kondisi lingkungan itu di sedimen lautan dalam yang dingin, gelap, dan bebas oksigen. Virus ini masih bisa bertahan. Nah, virus ini juga sebagai kandidat yang berbahaya karena pada waktu itu sudah hidupnya ini sudah lebih dari 30.000 tahun. Dan memiliki gen sampai 500, HIV saja hanya 12 gen. Itu dua kemungkinan yang berasal dari virus teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, tadi kan sudah mengenai kandidat yang berasal dari virus yang akan mungkin menyebabkan wabah zombie ya. Walaupun itu mungkin tidak akan terjadi, ya mungkin fiksi, tetapi ya untuk seru-seruan saja. Jadi yang kedua ini berasal dari tumbuhan teman-teman, yaitu jamur beracun yang dapat mengubah hewan menjadi seperti zombie. Jamur ini sudah dapat mengubah hewan seperti zombie. Akankah bisa mengubah manusia menjadi seperti zombie? Kita ikuti saja penjelasannya. Nah, jamur ini itu bernama Ophiocordyceps unilateralis. Nah, jamur ini atau fungi ya sebutannya itu dapat menjadi parasit mematikan, terutama bagi semut. Nah, ini ada kutipan dari National Geographic, parasit jamur yang versi ini itu akan menyerang semut dan tumbuh di dalam semut tersebut. Jadi istilahnya menguasai semut itulah ya. Nah, uniknya semut ini tuh yang terinfeksi ya, itu akan bertingkah laku selayaknya zombie dan bergerak dengan kaku. Nah, setelah mereka ini bergerak dengan kaku terus dikendalikan oleh jamur,
semut-semut ini akan menyerang teman-temannya teman-teman. Dan akhirnya semua koloni semut itu mati dan akan ditumbuhi dengan jamur-jamur yang menginfeksi ini yang pertama kali. Jadi sudah selayaknya zombie ya. Semut-semutnya akhirnya memakan sesama koloninya sendiri dan akhirnya disitulah dikuasai oleh jamur-jamur zombie. Nah, pola hidup parasit jamur yang telah disebutkan tadi ya teman-teman ternyata sudah ada sejak zaman purba dan merupakan salah satu kejadian alami dari beberapa spesies tanaman. Nah, tidak cuma jamur ya berarti yang dapat mengubah hewan menjadi zombie. Kan disebutkan ada beberapa jenis spesies tanaman. Nah, beberapa jenis serangga ini memang sering menjadi target dari reproduksi jamur dan fungi. Memang tampak mengerikan ya jamur ini ya, bisa mengubah hewan menjadi zombie. Nah, korbannya ini biasanya apa? Jangkrik, belalang, dan mungkin semut kan tadi, serangga-serangga lainnya pun bisa menjadi korban dari jamur ini. Dan tidak menutup kemungkinan apakah manusia bisa diubah menjadi zombie dengan jamur ini? Kita tidak ada yang tahu karena belum kejadian. Nah, jika suatu saat ya teman-teman, jamur-jamur ini itu berevolusi dan menyerang manusia. Manusia ini akan mengalami hal yang sama dengan semut-semut tersebut. Nah, apakah ini sudah dipastikan oleh para peneliti? Belum teman-teman. Jadi ilmuwan itu banyak yang skeptis. Nah, nyatanya kan dari para ilmuwan ini belum dapat memastikan jawabannya. Apakah memang jamur-jamur ini akan menginfeksi manusia seperti menginfeksi pada hewan? Itu adalah kandidat yang berasal dari tumbuhan. Sekarang kita akan menuju ke kandidat yang memang menjadikan manusia itu menjadi zombie. Nah, entah bagaimana caranya ya teman-teman, dunia medis ini kan mungkin suatu saat akan menemukan metode dalam menghidupkan otak manusia yang telah meninggal. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kematian otak? Jadi dari donor recovery itu menjelaskan bahwa kematian otak ini adalah kerusakan atau kehilangan total yang dialami oleh otak manusia. Jadi biasanya itu kematian otak akan mengakibatkan koma berkepanjangan dan tidak dapat disembuhkan. Karena otak kan terdiri dari beratus-ratus sel gitu ya katanya ya. Itu akan mengendalikan seluruh tubuh. Jadi ketika fungsi otak ini tidak berjalan sesuai semestinya, ya akhirnya mengakibatkan koma berkepanjangan. Nah, jika suatu saat ya teman-teman ada metode medis yang dapat menghidupkan kembali otak manusia ini ya yang telah meninggal, tetapi tidak sempurna. Jadi pada dasarnya kan pasien tersebut telah menjadi zombie. Karena ada metodenya menghidupkan otak manusia yang telah meninggal, tetapi tidak secara sempurna. Jadi setengah-setengah. Itu kan manusianya akhirnya menjadi zombie. Dan bisa saja pasien ini akan kehilangan ingatan atau memorinya pada waktu saat hidup. Bahkan kemungkinan terburuknya teman-teman, manusia yang dihidupkan kembali dengan otak yang setengah ini akan hanya terfokus pada kebutuhan dasar hidup manusia, yaitu makan. Nah, sudah dapat disimpulkan di sini bahwa ketika hal itu terjadi ya yang ada di otaknya hanya makan, makan, makan. Sudah seperti di film zombie. Karena ya teman-teman, berdasarkan penelitian untuk menghidupkan fungsi otak kembali secara normal seperti sedia kala itu dibutuhkan sebuah keajaiban ya, tentunya ya keajaiban dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan biasanya pasien yang mengalami kematian otak itu hanya akan terbaring koma dan dapat hidup karena bantuan alat medis. Jadi misalkan paru-parunya dibantu dengan alat medis supaya berkembang lebih seperti mestinya. Terus jantungnya juga dibantu dengan alat medis. Jadi sudah tidak dapat dikontrol melalui otak seperti sedia kala. Itu kandidat ketiga ya teman-teman. Sekarang kandidat keempat itu malah sering ditemui kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin penggunaannya itu banyak disalahgunakan, yaitu tentang senyawa kimia yang dapat menghilangkan kesadaran manusia. Jadi ada beberapa golongan senyawa kimia itu dapat menghilangkan kesadaran manusia. Salah satunya yang sering kita temui adalah golongan psikotropika dan obatan-obatan kimia yang membahayakan teman-teman seperti narkoboy. Jadi ada jenis baru ternyata teman dari senyawa kimia yang dapat menghilangkan kesadaran manusia seperti narkoboy ini ya. Jadi jenis barunya ini bernama bath salt. Dilansir dari laman Drug Abuse yang mencatat bahwa bath salt ini itu biasa disebut dengan katinon sintetik.
adalah obat dalam bentuk stimulan kimia yang berfungsi sebagai psikotropika model baru atau obat penenang model baru ya. Nah, dalam beberapa kasus penggunaan bahan kimia ini sangat berbahaya teman-teman katanya. Ya nggak katanya ya, sudah dibuktikan dari zaman-zaman dahulu ya. Jadi penggunaannya yang berlebihan itu akan menghilangkan seseorang kehilangan kesadaran. Bahkan memiliki agresivitas tinggi tanpa ingat apapun. Jadi udah ngamuk-ngamuk tanpa ingat apapun. Hal ini mirip dengan tingkah laku zombie ya teman-teman. Mungkin agresivitasnya tidak makan-makan sesama manusia ya, tetapi dia hilang ingatan dengan kondisi marah, sangat agresif. Nah, ini bentuk dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoboy. Nah, jadi itu adalah beberapa penyebab ataupun kandidat yang akan menyebabkan wabah zombie ini itu ada. Ya, walaupun mungkin itu hanya fiksi ya. Tetapi menurut saya ini pembahasan yang menyenangkan karena saya juga sangat menyukai film apokaliptik seperti film zombie ya. Nah, percaya atau tidak itu kan terserah dari kalian. Jadi setelah video ini ya, episode selanjutnya saya akan membuat video tentang orang-orang yang gejalanya ini, penyakitnya ini seperti zombie. Orangnya seperti apa itu di video selanjutnya. Dan kalian percaya atau tidak, ada sebuah penelitian yang meneliti tentang tempat teraman ketika wabah zombie ini menyebar. Untuk apa penelitian itu dilakukan? Kan masih dalam penasaran apakah memang wabah zombie ini akan menjadi kenyataan di entah kapan tahunnya. Kita tidak tahu. Kita tunggu episode selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.